bicara tentang dampak yang signifikan itu sebetulnya belum kelihatan apa-apa. Keluarga di sini juga ya, udah. Ya. Pintar bahasa Indonesia urusan UGM. Oh, siap. Alma mater Jokowi. Mater Jokowi sama deh. Nanti jadi duta besar di Indonesia aja, kata Jokowi tahu kalau urusan UGM. Misalnya beasiswa tetap berjalan, program beasiswa tetap berjalan, dan pertukaran pemuda-pemudi antara Jepang dan Indonesia juga tetap berlangsung. Kami memiliki program Genesis, namanya Genesis. Nah, ini di bawah program Genesis, misalnya pemuda-pemudi dari organisasi Islam Muhammadiyah diundang ke Jepang, atau mahasiswa atau peneliti-peneliti di Indonesia diundang ke Jepang, atau pejabat-pejabat yang masih muda di kementerian-kementerian di Indonesia juga diundang ke Jepang, atau pemuda-pemudi daerah juga diundang ke Jepang. Jadi sekarang programnya semakin banyak. Dan sebaliknya dengan program ini, pemuda-pemudi Jepang juga datang ke Indonesia untuk melakukan pertukaran dengan Bro, yang anu bro, yang nas bidan banyak juga ya perlu yang. ya. Tapi pelatihan di mana kalau kirim bidan? Sudah banyak dikirim dari Indonesia. Nas Perawat, itu ya. perawat, Ya, perawat ya. untuk orang tua. Ya, itu masih berlangsung juga. Dan baru-baru ini kami menandatangani Indonesia untuk program baru ini selama ini kan perawat atau caretaker itu bisa dikirim ke Jepang di bawah FTA, free trade agreement juga. Oh, ada. Ada juga. Nah, kami baru-baru ini membuka lapangan kerja di Jepang buat negara-negara asing, termasuk Indonesia juga. Ya. Jadi ada 17 bidang ya bisa bidang. ya, misalnya bidang konstruksi atau bidang pembuatan kapal dan sebagainya, atau perikanan juga. Ya, untuk pelatihan di sana. Latihan atau bekerja. Bekerja. juga. Ya. Tapi untuk sebelum dikirim pelatihan di Indonesia bagaimana? Mereka harus Iya. bisa bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang, kemampuan bahasa Jepang, dan juga memang keterampilan tertentu juga diperlukan juga di bidang-bidang. Itu pelatihan di mana? Harus dilatih dulu di Jakarta. Pelatihan itu ya di Indonesia juga. Indonesia ya. Bukan pelatihan, misalnya ada seseorang Indonesia yang sudah memiliki keterampilan di bidang tertentu, misalnya konstruksi atau di perusahaan atau usaha. Lalu kalau perusahaan Jepang ini dia bekerja di pabrik Jepang, ini bisa dikirim ke Jepang. Otomotif bisa ya. Ya, bisa. Investasi yang ada kita harus jaga, kemudian juga pemerintah juga kita himbau dengan IKBM dan industri perdagangan untuk memberikan semacam tech holiday lah kepada investasi besar yang sudah lama nih. Tadi ada keluhan tentang tenaga kerja asing. Nah, kalau dia honest itu diberikan stimulan seperti halnya ada untuk kita bertahap menjadi kitab 5
5 tahun diberikan dari imigrasi. Jadi tidak hanya setiap tahun lagi, dan kalau kita sekarang setiap tahun harus perpanjang. Kalau ini berikan kita yang 5 tahun gitu. Jadi otomatis mereka sekali 5 tahun perpanjangan. Selain itu juga kemudahan dalam pelayanan perizinan, ya, seperti Pak Jokowi kemarin katakan. Kita berkaca dengan Dubai waktu di Nasdem itu 3 hari yang lalu di ABN, dia paparkan kalau Dubai buat perizinan hanya 3 hari katanya. Kenapa Indonesia untuk perizinan seperti PLTU saja dari awal sampai proses terakhir itu sampai 3 tahun. Nah, ini kan menghambat investasi. Harapan kami demikian dari Nasdem ini juga supaya cepat dan pertumbuhan investasi kita bagus, nanti implikasi kepada employer, tenaga kerjanya, menyerap tenaga kerja, mudah-mudahan itu take holiday, kemudian juga pabean, kesalahan. Kita tahu Jepang ini sudah dari tahun 60 berapa investasi Indonesia ini sudah lama sekali. Kijang pertama masuk ke kijang kotak itu kan banyak. Kotak itu yang dulu bukan kijang yang modal di kapsul, ada kotaknya yang lama. Ya kijang doyok itu. Itu mobil Jepang masuk, baru nanti Eropa masuk. Kalau Shinzo Abe ada rencana kunjungan ke Indonesia nggak? Oh, Setelah periode berkuasa. pada saat ini belum ada rencana. Yang terakhir 2017 Januari 17. ya, ya berkunjung ke Indonesia. Pak Tarkona, saya boleh menanyakan Pak? Kan seperti diketahui Pak, di era Pak Jokowi ini kan juga dikenal dengan revolusi 4.0 yang dimana entrepreneur digital mulai dibudayakan. Nah kebetulan di Indonesia kan industri game di Indonesia sudah mulai meningkat. Yang dan kita semua tahu bahwa di Indonesia Jepang termasuk salah satu kiblat industri game dari Indonesia, kita yang dengan tokoh-tokoh dan game-game produksi mereka yang mendunia bahkan. Nah, apakah dimungkinkan suatu kayak kerjasama atau antara bersama mungkin dengan Backcraft juga karena industri game Indonesia sekarang namanya Backcraft kayak semacam pelatihan bagi produsen game muda Indonesia untuk bisa belajar langsung ke Jepang, ya bisa ke Nintendo atau Squaresoft atau Konami untuk mendapat ilmu gimana caranya ya bisa membuat game, membangun karakter game dan sebagainya terkait industri game Pak. Seperti tadi saya katakan, Jakarta Indonesia sangat luas, berarti potensinya sangat besar juga. Sedangkan Jepang walaupun jumlah penduduk berkurang, tapi masih tetap banyak sekali pemuda-pemudi di Jepang. Jadi mereka ini beda, generasinya beda dengan saya juga. Saya sama sekali tidak bermain game juga. Waktu saya kecil, sampai saat ini juga saya tidak juga. Jadi, tapi mereka beda juga. Sejak kecil sudah bermain, sudah terbiasa juga. Jadi ada lainnya kerjasama di bidang ini ditingkatkan juga ya itu. Tapi saya belum tahu apakah pemerintah Jepang sendiri punya program itu atau tidak. Mungkin sepertinya diserahkan ke swasta juga ya. Tapi misalnya mungkin dari Backcraft diinisiasi dari Indonesia kepada pemerintah Jepang, misalnya Backcraft menginisiasi semacam pelatihan buat gamer-gamer muda, minta tolong pemerintah Jepang tolong dikenalkan dong ke produsen game. Apakah itu bisa terjadi Pak seperti itu? Oh, yang kebetulan kami ada semacam Jetro ya. Jetro ada kantornya ada di Jakarta juga. Mereka memperkenalkan perusahaan misalnya Indonesia dengan perusahaan Jepang atau sebaliknya juga. Jadi mereka sih begitu juga. Jadi kalau ada perusahaan Indonesia yang mencari partner di Jepang juga mereka mungkin membantu juga. Jadi bisa memungkinkan Pak ya.
karena menarik di Indonesia industri game sedang meningkat. Iya. Bahkan di Tokyo TGS, Tokyo Game Show kan kemarin terakhir pertama kali ada Backcraft membuka booth di sana, booth pameran di TGS. Bahkan di, saya nggak tahu kalau di San Diego Comic Con saya belum tahu, tapi kemarin saya lihat beritanya di Tokyo Game Show. Akhirnya Indonesia membawa nih, Backcraft membawa teman-teman produsen Indonesia untuk tampil di sana. Gitu. Keluh kesah ya, setidaknya ada keluh kesah mereka pasti ada lah, harus terima. Kemudian juga dalam konteks lain kami di Komisi 6 ini sudah menindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait ya. Seperti tadi ada masalah migrasi, masalah employer, masalah buruh-buruhnya, juga ada stimulan, kemudian take holiday diberikan pada perusahaan-perusahaan Jepang ini. Nah, kelanjutan mudah-mudahan nanti kalau praksi menyetujui ya siap aja bertemu dengan para pengusaha. Kan pengusahanya ada besar-besar semua, ada Toyota, Mitsubishi ya. Ya, mobil kan seperti Toyota, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Datsun. Datsun, perusahaan-perusahaan ininya, elektriknya, kemudian petrokimikalnya, dan Jepang ahli-ahli buat semikonduktor, bahan semikonduktor yang datangkan, yang diekspor ke Korea itu hasil dari sana. Sistem uranium mereka kan ahli uraniumnya. ya. Bayangin waktu gempa bumi ada pecah segala apa ya, kena gempa ya. Di Tokyo. Reaktor nuklirnya itu bisa aman. Kalau Chernobyl kemarin, Wah, itu kacau itu. banyak Satu kota diungsikan. Iya, banyak yang meninggal, tapi mereka nggak kena gempa. Itu hebatnya ada penanganan Lagi lebih. nuklir itu luar biasa. Coba masalah nuklir gimana? Jepang sekarang. Nah kebetulan kalau kan kalau nggak salah Prof Kurtubi dari Nasdem juga Ya, itu mendorong dibuatnya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. nuklir. Dan memang permasalahan di Indonesia itu masyarakat masih takut dengan apabila di sekitar Ya, ya. rumahnya dibangun PLTN, mungkin juga Radiasi. bisa akan lebih apa ya, meyakinkan masyarakat kalau mungkin kita ada kerjasama dengan Jepang yang memang sudah berpengalaman dalam pembangunan PLTN, jadi akan mempermudah kita dalam mewujudkan itu. Karena kan Pak Jokowi sendiri kan dengan program 20.000 target megawatt yang besar pasti membutuhkan. Harus ada energi nuklir ya. Tapi yang nggak mau, Kalau PLTU energi nggak. ya nggak kerja.